Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 13 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Selasa 8 Februari 2022 dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 18 mengatakan, "Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai." Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, "Alai di bagasan damedo disaburhon parbuai hati goran di akka na mangulahon damai." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertemu seseorang yang sedang berjuang untuk mewujudkan tujuan mulianya, dan kita pun turut mendukungnya karena mulia tujuannya. Karena mata selalu tertuju pada tujuan mulia tersebut, sehingga terkadang kurang memperhatikan jalan atau cara mewujudkannya. Tidak jarang pula kita mendukung sikap tersebut. Yang penting kan tujuannya bagus. Kalimat ini menjadi tameng ketika ada yang mengingatkan ternyata cara untuk mewujudkan tujuan mulia itu salah. Yakobus 3 ayat 11 mengatakan, "Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar." Keselarasan antara niat dan tujuan sangat dipentingkan dalam hal ini. Maka orang yang bijaksana yang kebijaksanaannya datang dari Allah, ia akan menempuh jalan yang baik serta tidak menyombongkan perbuatan dan tujuan baik itu. Maka keselarasan cara dan tujuan pun terlihat konsistensinya. Mari sejenak belajar bagaimana orang hidup dalam bijaksana Allah. Mereka ciri-cirinya hidupnya tidak dipenuhi oleh iri hati. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 kita menemukan kasih itu tidak cemburu. Maka dari Korintus dan Yakobus 3 ayat 11 menggunakan istilah yang sama. Kata cemburu dan iri hati menggunakan istilah bahasa Yunani yang sama. Secara kasat mata kita sudah bisa melihat dampak dari hati yang cemburu atau hati yang iri. Sering sekali menimbulkan konflik yang bisa sampai membuat nyawa melayang. Dalam gereja tidak terkecuali, karakter buruk ini bisa saja kita temukan membuat beberapa tujuan yang sudah dirancang baik dengan semangat baik terhalang berjalan. Maka iri hati atau cemburu tidak boleh dianggap remeh. Sikap atau karakter ini harus diperbaiki dan dengan segera, karena dia bagaikan urat ilalang yang bersembunyi berlilit di dalam tanah. Kita dengan mudah dapat membayangkan bagaimana jika orang-orang Kristen memiliki hati yang murni dan tidak mementingkan diri sendiri, betapa indahnya kehidupan ini. Murni berarti tidak ada campuran atau kotoran yang melekat. Campuran atau kotoran maksudnya adalah motivasi yang salah atau ketidakbenaran. Maka jika hatinya murni, tidak memiliki motivasi terselip, ia menjadi pendamai, tak senang mencari gara-gara atau permusuhan.
tidak suka membalas kejahatan dengan hal yang sama, tidak memiliki hati yang suka mengadu domba, sebaliknya hatinya memiliki karakter mendamaikan. Di pihak lain, hati yang murni ini juga tidak mampu melihat ketidakbenaran atau kesalahan mengakar terus sehingga dia akan berjuang memperbaikinya, tidak mundur. Yakobus dalam suratnya menekankan hubungan di antara iman yang benar dan kehidupan yang saleh. Iman yang sejati ialah iman yang teruji, iman yang aktif, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Iman yang sejati ialah menyatakan diri dalam perbuatan baik, menguasai lidah dengan benar, mencari hikmat Allah, tunduk kepada Allah selaku hakim yang adil. Iman yang benar ialah sabar dalam penderitaan dan tekun dalam doa. Saudara-saudara, kita melihat betapa seriusnya firman Allah menekankan akan pentingnya karakter Kristen yang sejati. Hendaklah kita melatih diri, membenahi hidup dengan memiliki hikmat Allah. Sebab hikmat Allah ialah murni dan lembut. Hikmat Allah ialah cinta, damai, dan sopan santun. Mau memberi kesempatan bagi orang lain untuk mengemukakan pendapat dan bersikap mau mengalah. Dia penuh dengan belas kasihan dan perbuatan baik serta tulus ikhlas, terus terang dan jujur. Jika demikian kita dapat menyimpulkan, orang-orang pendamai akan menanam benih-benih perdamaian dan menuai panen kebaikan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berilah kami hati yang mau hidup dalam hikmat surgawi, yaitu hikmat Allah. Sehingga hikmat-Mu kami menjadi orang-orang pendamai yang menanam benih-benih damai dan menuai kebaikan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menghidupinya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 13 ayat 4. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.